wa in aradtum wa ataitum ihdahunna qintaran. Jadi, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, artinya menceraikan istrinya, kemudian menikah dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka qintaran, harta yang banyak, maka jangan kamu mengambil, fala ta'khudhu minhu syai'an. Kadang ada orang yang telah diceraikan itu, kemudian harta yang telah diberikan itu diminta kembali. Itu dulu hartaku, gini-gini dan sebagainya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi apa yang telah diberikan itu ya menjadi hak istri. Mungkin praktek-praktek jahiliyah semacam itu dulu pernah ada, ya. Praktek-praktek jahiliyah semacam itu dulu pernah ada. Tetapi ini dilarang dalam Islam. Ini satu di antara juga yang kemarin saya sebut bahwa Islam datang itu untuk merevisi, untuk mereformasi adat istiadat, tradisi yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Sampean lho. Jadi, fala ta'khudhuha, dan janganlah kamu mengambil sedikit pun. Ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan-tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Janganlah. Jadi kadang karena keinginan untuk mendapatkan harta, jalan apapun ditempuh, termasuk jalan tuduhan-tuduhan dusta, misalnya menuduh istrinya zina, menuduh istrinya selingkuh, agar kemudian dia punya hak untuk mengambil harta yang telah diberikan. Karena memang hukumnya beda. Kalau memang benar-benar perceraian itu disebabkan oleh perselingkuhan satu di antara mereka, maka ya boleh diambil itu, ya. Karena dianggap cacat. Ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana mungkin kamu akan ngambil harta yang telah kamu berikan kepada istrimu sebagai ma'isyah, sebagai hadiah, sebagai hibah, sebagai satu di antara bukti mahabbah. Lalu kemudian kalian juga sudah bergaul sekian lama, ya. Apalagi di samping itu, wa akhadna minkum, dan juga pernikahan itu merupakan satu bangunan yang dibangun atas mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, yang kuat, yang besar, nggak main-main gitu. Artinya apa? Baik mahar maupun harta yang diberikan selama pernikahan itu adalah harta yang merupakan penghalal apa yang haram, ya. Maksudnya gimana? Gini, si Wati sebelum dinikahi si Jono itu kan tidak mahram, tidak boleh, jangankan disentuh, jangankan digauli, ya. Memandang terlalu lama aja diharamkan. Sentuhan haram, apalagi tidur bersama, jelas dosa yang besar, haram. Lah, tetapi keharaman itu bisa menjadi halal
melalui gerbang pernikahan. Jadi gerbang pernikahan itu adalah menghalalkan apa yang haram sebelumnya. Nah, satu di antara rukun dari syarat 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 pernikahan itu adalah adanya mahar. Nah, mahar inilah sebagai simbol untuk terbukanya gerbang antara halal dan haram tadi. Itulah. Maka jangan main-main dengan mahar. Maka jangan main-main dengan mahar. Kalau memang mampu, ya berikan mahar yang pantas lah. Kemudian hartanya puluhan, bahkan mungkin ratusan juta. Tapi ngasih mahar seperangkat alat sholat dan uang 100.000. Ya gimana? 100.000 untuk menghalalkan apa yang haram. Kan ya bukan kok enggak boleh. Memang enggak ada batasan menikahi seseorang itu maharnya minimal sekian gitu. Enggak ada memang. Tapi ya ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Kan gitu. Jadi ada etika lah bagaimana menghargai sebuah gerbang penghalalan apa yang haram itu kan begitu. Sehingga sebisa mungkin ya pantas, tapi tidak boleh juga berlebihan. Ya tidak baik juga misalnya memberikan mahar sampai miliaran sementara masih banyak orang miskin kelaparan di kanan kiri tempat pernikahan. Nah, kayak gitu yang memang nggak ada haram langsung gitu, tapi Islam itu kan tidak hanya bicara tentang hukum positif, tapi juga bicara tentang norma, bicara tentang asas kepantasan, bicara tentang adab, bicara tentang etika, dan seterusnya. Nah, baik mahar yang diberikan di awal pernikahan maupun ma'isyah yang diberikan selama perjalanan pernikahan oleh suami kepada istri yang memang sudah diberikan, ya menjadi haknya istri. Menjadi haknya istri. Apalagi sudah bergaul sedemikian rupa dan pernikahan itu juga diniatkan untuk ikatan yang agung, mitsaqon ghalidha, gitu. Maka ya jangan diambil kembali lah kalau seandainya naudzubillah min dzalik terjadi perceraian. Karena memang itu sudah menjadi haknya. Gitu. Meskipun ya ada juga beberapa adat yang mensyaratkan berlebihan ya. Misalnya kalau perempuan nggak terlalu berkasta, maharnya itu minimal emas sekian gram. Tapi kalau dia perempuan yang dalam Islam ini, bukan agama lain, dalam kasta di masyarakat tersebut agak tinggi, maka maharnya ya tinggi juga. Nanti sesama kasta tinggi, yang satu nggak cantik, yang satu cantik, itu yang cantik yang lebih mahal juga. Dan seterusnya. Nah, ini yang kadang kadang berlebihan sampai orang takut menikahi seseorang hanya karena takut tidak mampu untuk membayar maharnya. Tapi apapun itu, mahar dan maisha yang diberikan kepada istri oleh seorang suami tidak boleh diambil lagi kalau sudah bercerai. Ya, jangan. Itu. Jadi supaya kita paham betul bagaimana hak dan kewajiban. Wala tangkihu ma nakaka aba'ukum minan nisa'i ila ma qad salafa. Dan demikian pula, baik ketika bapakmu meninggal atau bapakmu masih hidup,
Kamu dilarang untuk menikahi mantan istri bapakmu, gitu ya. Ini intinya begitu. Kamu dilarang, nggak tahu kalau dulu sudah terjadi di zaman jahiliyah, tapi di zaman peradaban Islam itu jelas sudah dilarang. Nggak boleh menikahi manakah abaukum, apa yang dulu pernah dinikahi oleh bapak kalian. Jadi haram hukumnya menikahi bekas ibu tiri, haram ya, haram. Baik ketika bapaknya sudah meninggal maupun bapaknya masih hidup. Ya, kalau Islam mengharamkan jelas. Tapi ya secara etika manusia memang ya tidak pantas juga. Ya. Illa ma qad salafa, kecuali apa yang telah berlalu. Nah, ada dua pendapat untuk yang telah berlalu ini. Begitu masuk Islam dan diberitahu kondisinya, sebagian ada yang menceraikan itu. Jadi dulu pada saat sebelum Islam nggak tahu hukumnya, lalu menikahi mantan istri dari bapaknya, maka ketika dia masuk Islam, biasanya kemudian menceraikan itu. Tapi ada juga yang tetap dibolehkan, karena itu apa yang terjadi, apa yang sudah lalu, ya, apa yang sudah lalu. Tapi kebanyakan para sahabat kemudian setelah adanya eh, ayat ini, kemudian mengikuti ayat ini secara utuh. Sama dengan ketika kemarin kita membahas surat An-Nisa di awal-awal itu, di mana perintah untuk menikah itu masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, sampai 4. Tapi jika takut tidak berbuat adil, maka satu saja. Nah, itu direspon oleh para sahabat. Waktu itu sebelum ayat itu turun, ya banyak di antara para sahabat atau santrinya Rasulullah Muhammad SAW itu yang punya istri lebih dari 4. Lebih dari 4. Ada yang punya istri 8, 10, 11, 12, dan seterusnya. Maka dengan datangnya Islam yang membatasi seorang laki-laki hanya boleh punya istri 4, maka kemudian eh, mereka memangkas, nah istilahnya memangkas jumlah agar sesuai dengan aturan Islam tadi. Jadi kalau dia punya istri 9, maka supaya jadi 4 dikurangi berapa? 5. 5. Nah, itu yang 5 itu yang kadang dibagikan ke Mas Marhaban dan teman-teman biar nggak ngantuk. Iya, memang benar. Pada saat sahabat Muhajirin datang ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah, saat itu kan mereka meninggalkan anak istri, meninggalkan rumah, meninggalkan kerjaan, meninggalkan harta bendanya semua kan. Nah, sahabat Ansor atau penduduk asli Madinah itu kemudian sebagian dari mereka itu bahkan selain ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan apa ini harta supaya dulur-dulur Islam ini tertampung, ada juga yang memberikan istri loh waktu itu. Terutama dengan datangnya ayat ini tidak kemudian diberikan seperti benda begitu ya, tapi memang diceraikan. Diceraikan kalau yang lebih dari 4 itu kemudian tawarkan oleh apakah mau dinikahi oleh itu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ya, dan memang waktu itu hal semacam itu menjadi satu yang biasa. Nah, di saat itulah Islam mengatakan bahwa menikahi mantan istri bapak itu adalah innahu kana fahisyatan wa maqtan. Itu adalah perbuatan yang sangat keji, tidak hanya keji,
tapi juga sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Allah. Karena memang di luar nurul ya. Di luar nalar ya. Nalar apa nurul? Di luar nalar. Gimana? Sama, memang tradisi-tradisi itu kadang banyak yang apa yang nggak sesuai nalar, tapi ya karena kepercayaan kemudian ya diikuti aja malah disanjung-sanjung sebagai sebuah local wisdom dan lain sebagainya. Maka Islam ini dulu sekali lagi adalah aturan yang harus kita pakai dan aturan-aturan lain harus menyesuaikan aturan Islam. Tidak boleh bertentangan. Kenapa ya? Karena kita hidup ini yang bikin Allah. Yang menciptakan kita dan alam semesta ini Allah. Maka harusnya kita membuat aturan ya inline dengan aturannya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Bukan malah kemudian bertentangan dan sok-sokan mengatakan ini this is human right. Ini adalah hak asasi manusia. Manusia punya hak asasi apa? Menciptakan hidungnya sendiri aja tidak mampu. Manusia punya hak asasi apa? Misalnya manusia merencanakan dia akan lahir di mana kan tidak bisa. Manusia yang ada dalam kandungan itu loh, kemudian dia ingin, wah aku pengen lahir di Afrika aja, kan tidak bisa, kan dia tergantung orang lain. Nah, setergantung itulah kemudian kita itu harusnya juga setergantung itu kepada Allah yang menciptakan kita. Kalau bayi di dalam kandungan ada tergantung ibu dan bapaknya untuk lahir di mana dan sebagainya, maka sebenarnya kita pun harus benar-benar setergantung itu kepada Allah yang justru bahkan tidak hanya mengandung dan melahirkan, tapi Allah menciptakan manusia. Nah, disitulah letak kadang kita itu masih apa ya dalam konteks eh, bagaimana mengatui Allah secara kafah itu kadang belum. Makanya di sini disebut satu di antara kenapa menikahi mantan istri bapak itu dilarang karena itu adalah wasa as-sabila. Itu adalah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi tidak semua yang disetujui oleh masyarakat atau diamini oleh sebagian besar diikuti ya itu benar-benar benar. Dan maka kita kembali kepada satu ayat yang kemarin juga sudah kita pelajari bahwa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai atau kamu benci itu adalah sesuatu yang baik untukmu. Sebaliknya, bisa jadi apa yang sangat kamu sukai atau kamu cintai, bisa jadi itu buruk untukmu. Nah, dalam agama juga begitu. Jangan mengukur satu kebenaran itu hanya karena like and dislike. Suka atau tidak suka terhadap sesuatu itu. Jangan begitu. Misalnya, mengikuti kajian juga begitu. Jangan hanya karena yang disampaikan itu sesuai dengan nafsu, lalu kita senang, tapi kalau yang disampaikan itu misalnya berlawanan dengan nafsu, maka kita pun nggak senang, padahal itu bisa jadi yang benar. Begitu. Saya rasa itu kajian kita. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya sedang ada di SPMA Serang, Banten. Kemarin di Lampung, sekarang udah geser ke SPMA Serang. Nanti insya Allah jam 9 terbang ke Solo untuk meeting dengan SPMA Ngawi. Ya. Dan dari SPMA Ngawi, insya Allah meluncur ke mungkin tergantung ini. Kalau sudah ada kerinduan yang saya rasakan dari Bali, ya terbang ke Bali. Tapi kalau belum ada
setutan kerinduan ya terbang lagi ke wilayah lain. Masya Allah. Tidak kemanyaran, Gus. Oh, Kemanyaran. Nah, ini kemarin dibanting. SPMA Manyaran, Gus. Izin Ya, Gus. ini di Manyaran nih. Saya pengen ketemu sekali sebenarnya di Manyaran itu, Bu Tanti. Pengen Injil, lihat monggo, semangatnya Gus. mbah-mbah Ya Allah, di sana ini. dipun tenggo, Gus. Astu. Ya, ya ini bagi-bagi soalnya kemarin saya kemarin kajian di BCA Tower di Jakarta Pusat itu hari Kamis. Setelah itu kemudian terbang ke Lampung, tapi nggak langsung ke Lampung Tengah, tapi Lampung Timur dulu di Ngawi, Kaliandangnya Mas Ngawi Karyono. tidak, Ngawi tidak Manyaran sampun celak, li, Gus. Ya Ngawi mana tergantung itu. Iya. Soalnya saya Senin juga ditunggu di Bumi Ngalam ini. Insya Allah dari Ngawi nanti ke Ngalam dulu. Arek-arek Ngalam. Tahu Ngalam? Biasanya di balik-balik itu loh. Malang, Gus. Oh iya, ada yang ngaku satu alma mater sama saya juga itu katanya Pak Wi. Iya, Monggo daerah silakan. Jogja. Ada yang mau disampaikan silakan. Saya mau Mohon, ditanyakan silakan. mohon izin Gus. Pak Jo, apa Pak Jo? Silakan Pak Jo. Izin ke Glorian Ibu ya. Penekanan yang terakhir pembahasan itu tadi kan sesuatu yang tidak disukai dengan nafsu padahal itu baik menurut Allah. Demikian juga sebaliknya sesuatu yang disukai nafsu padahal itu tidak baik menurut Allah. Nah, bagaimana kita menselaraskan Gus antara nafsu kita ini dengan ketentuan Allah sehingga kita menjalankan ibadah ini yang dalam tanda petik berat tapi kita merasa ringan dan nyaman begitu Gus. Matur suwun. Sebenarnya gini ya Pak Jo ya. Dalam mengubah sesuatu yang berat menjadi ringan itu memang saya selalu tanamkan kepada anak-anak saya ketika mendapat tugas gitu ya. Bahwa kadang mereka sering tanya, Bim, ya istirahat dulu. Gini loh nak, ketika kita memprioritaskan sesuatu berdasarkan cinta, itu bukan sesuatu itu yang berat itu menjadi ringan, bukan. Tapi kita itu diberi kekuatan oleh cinta itu untuk kemudian mampu mengangkat yang berat itu, gitulah. Jadi berat itu akan tetap berat, bukan kok kemudian menjadi ringan. Demikian pula ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika sesuatu itu terasa berat, bukan kemudian yang berat itu lalu dikurangi jadi ringan, enggak. Tapi rasa cinta yang Allah berikan kepada kita, cinta kita kepada Allah, itu nanti menumbuhkan kekuatan pertolongan Allah sehingga kita mampu mengangkat yang berat. Gitu. Makanya kita berkali-kali di samping meyakini la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kita kan juga diminta untuk berdoa untuk minta cinta kepada Allah. Minta cinta kepada Allah. Di situ letaknya, Pak. Jadi ketika kita misalnya, sampean ya misalnya, ngobrol dengan cewek lain selain Bu Sundari. Nah, sampean ngobrol dengan cewek lain selain Bu Sundari, cewek lain ini tidak sampean cintai. Tidak sampean cintai. Ya, biasa aja entah karena urusan bisnis atau apa. Itu sampean tidak senyaman ketika sampean ngobrol dengan Mbak Sundari, apalagi waktu awal-awal pernikahan gitu. Kenapa? Ya karena cinta itu. Sampean dimintai tolong malam-malam jam 2 oleh teman sampean sekampus misalnya, perempuan. Misalnya namanya Partijem.
Lah sampean nggak cinta belas sama dia. Ya wabot, berat untuk melaksanakan permintaan itu. Tapi begitu yang berdering nama di sana adalah Sundari My Love, diminta beli putu jam 2 malam. Tahu putu? Oh, tahu putu enggak nih? Semuanya dulu-dulu ini. Persa, Gus. Tahu. Putu itulah yang jualan tit itu loh ya. Itu terbuat dari apa sih putu itu? Dari beras, Gus, sama kelapa. Tapi dalamnya itu ada ininya kok. Dalamnya ada apa? Jawa. Ada gula Jawanya. Putu niku perusahaan umum tenaga uap, Gus. Nyari putu jam 2 malam di mana coba? Tapi demi My Love Sundari, yo berangkat. Apa yang menggerakkan Pak Jo untuk berangkat? Cinta. Tak ada yang lain. Makanya Pak Jo dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan orang beriman itu memiliki energi kuat. Kenapa? Karena orang beriman itu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu lebih mencintai Allah. Sehingga keimanan itu yang didasari pada cinta kepada Allah, jauh lebih cintanya kepada diri sendiri itulah yang kemudian menjadi anugerah dari Allah untuk memampukan diri melakukan hal-hal yang berat yang tidak disukai sekalipun. Gitu loh. Nah, itu yang kita harus miliki. Makanya doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Kan gitu. Jadi jadikan aku cinta. Coba Pak Jo dibuka di surat Al-Baqarah ayat 165 itu. Di situ ada bagaimana orang beriman itu mencintai Allah itu melebihi lain-lain. Sementara orang-orang yang lain itu mencintai lain-lain itu sama kayak mencintai Allah. Akhirnya memang berat melaksanakan perintah Allah itu. Sementara orang beriman asyaddu hubbalillah. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul adzim. Wa min a'udzubillahi minasyaitonir wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah. Ada di antara orang-orang itu yang menjadikan hal-hal lain itu sebagai Tuhan sandingan selain Allah. Kalau pikiran kita mungkin sama ini, oh patung, oh berarti saya enggak gitu. Enggak hanya patung, enggak hanya dewa-dewa, tapi ketika kita memprioritaskan harta benda, kerjaan kita lebih daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya, memprioritaskan itu termasuk menuhankan hal-hal lain selain Allah. Dan jika kecintaan kita kepada hal-hal lain selain Allah itu seperti itu, berat melaksanakan perintah Allah gitu loh. Sementara orang beriman diberikan kekuatan seberat apapun karena tadi itu walladzina amanu asyaddu hubbalil. Ini ada kaitannya dengan surat At-Taubah ayat 24 juga, di mana Allah secara tegas banget menyampaikan kecemburuannya. Di sana disampaikan surat At-Taubah ayat 24 itu bahwa bagi sebagian orang yang masih itu ingkana abaukum, bapak-bapak kalian, wa benaukum, anak-anak kalian, gitu kan? Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, pasangan kalian,
Ashiratukum, gitu kan? Rapat wa amwalun taraftumuha, dan harta yang kamu kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, gitu. Wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, dan juga rumah yang kamu sukai tinggal itu semua jika lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka fatarabbasu, tunggulah siksa Allah. Nah, kalau kayak gitu kan Allah sedang cemburu tuh. Kenapa? Karena kita digandoli oleh hal-hal tadi sehingga berat terasa. Tapi begitu kita sudah lebih mencintai Allah, insya Allah keberatan itu menjadi terasa ringan, padahal tetap berat sebenarnya. Kenapa? Karena kita diberi kekuatan iman dan cinta. Itu aja. Maka itu yang kita tumbuhkan. Jadi melakukan apa-apa kalau karena cinta itu memang beda dengan karena terpaksa. Ya. Ada lagi? Nggih, mohon izin nggih, Gus. Badhe tanglet. Masalah harta wau, Gus. Lah niku nek umpamine harta perempuan yang diberikan terhadap seorang laki-laki, lalu setelah bercerai minta dikembalikan ngoten pripun, Gus? Apapun pemberian itu nggak boleh diminta lagi, ya. Apapun pemberian itu nggak boleh diminta lagi. Jadi memberikan itu kan mengalihkan hak, ya. Jadi nggak boleh diminta lagi. Sudah diberikan kok diminta lagi. Nggak boleh. Nggih, Gus. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin akhiri kajian pagi ini dengan ayo tanamkan betul dalam konteks pemikiran kita bahwa aturan Allah lah the most priority, ya. Prioritas utama. Aturan apapun menjadi nomor 2 yang harus menyesuaikan dengan aturan Allah. Karena yang menciptakan kita Allah. Ya, makanya dimanapun kita berada ya tetap harus aturan Allah yang menjadi pedoman utama. Aturan manusia bisa berubah karena kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan golongan, kelompok, dan sebagainya. Tapi kalau aturan Allah, Allah enggak punya kepentingan apa-apa kecuali membuat manusia lurus jalannya dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga itu sudah pasti lebih baik, sudah pasti. Termasuk ketika aturan tradisi, adat, dan sebagainya, maka yang dipilih adalah aturan Allah. Termasuk di dalam hal yang seperti ini. Ya. Waktu itu homer atau arak menjadi hal yang biasa, adat, kebiasaan masyarakat minum di sana. Tapi ketika itu menurut Allah tidak baik, ya sudah, ya dihilangkan. Bisa jadi waktu itu ada yang sangat tidak bisa tidur kalau tidak minum arak misalnya. Para sahabat saya itu bisa jadi ada yang begitu. Tapi ketaatan kepada Allah mengalahkan segalanya, gitu ya. Taat ya taat, sudah tidak usah ditawar-tawar. Nah itulah yang menjadikan mereka kemudian lebih beruntung, lebih tinggi derajatnya. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk nyusul ketinggian derajatnya para sahabat itu dengan cara apa? Mengajari diri kita untuk melatih betul menjadi hamba-hamba yang taat tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Oke, semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, memberikan kita perlindungan dari serangan dajjal, keselamatan dari serangan iblis dan bala tentaranya. Ya ampuni dosa-dosa kita, ridai hidup kita di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم اتنا فيمن اتيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان رجل من اوليت ولا يزم من اتيت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله قضيت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم دفع البلاء والوباء قد الحسدين ونجينا الشيشة ونجينا الكفار ربنا نجينا ولينا وسابنا من القلب ربنا لا تجعلنا في القلب
ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم طهرنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القادرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لي ولأخي ولأولادي ولذريتنا وأسفل ربنا أفرغ لنا الصبر والصبر أقدامنا وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah. Bil